Saudara, silsilah dalam konteks Yahudi ini biasanya menegaskan keabsahan garis keturunan dan warisan hukum, khususnya untuk raja dan imam. Dan ini menunjukkan rencana keselamatan Allah dalam sejarah. Saudara, bila kita membaca dari Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan kita mengeksegesis secara lebih dalam untuk mengambil makna teologis, maka bila kita membandingkan dari tradisi Yahudi yang jarang menyebutkan nama perempuan dalam silsilah karena Yahudi kebudayaan patriarkal, apalagi bila itu bukan perempuan Israel, justru perempuan asing. Saudara, ada 3 nama perempuan asing yang disebutkan dalam silsilah Kristus, dan kita percaya semua itu bukan suatu kebetulan, tetapi ada makna teologis yang dalam di dalamnya, ada rencana dan tujuan Allah. Saudara, inilah perempuan asing yang terlibat, bahkan mereka punya aib-aib, dan saya mau memberi judul di sini, aib menjadi anugerah, di mana mereka terlibat dalam skandal moral. Karena itu penyebutan 5 nama perempuan ini tidak biasa dan sangat disengaja. Kenapa saya bilang sangat disengaja? Kita akan eksegesis lebih dalam. 5 nama perempuan ini menjadi teologi dalam bentuk narasi. Ini menunjukkan bagaimana kasih karunia Allah bekerja melalui kecemaran, marginalitas, dan luka untuk melahirkan penebusan. Saudara, yang pertama yaitu nama Tamar. Kisahnya di Kejadian 38. Ini bicara tentang keadilan Allah di tengah ketidakadilan manusia. Dia janda yang disia-siakan. Dia terkena dampak dan menjadi korban sistem hukum Levirat dan budaya patriarkal. Bila kita mengeksegesis siapakah Tamar, dia menantu Yehuda. Setelah kematian 2 suaminya, secara tidak langsung dia dipersalahkan menjadi Black Widow, janda hitam. Dia dijanjikan anaknya yang bungsu oleh Yehuda, Sela, tapi diabaikan. Dia mengalami banyak ketidakadilan sebagai seorang janda, dan Tamar menyamar untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Bukan demi nafsu, tapi demi kelangsungan nama keluarga, keadilan perjanjian, ketika kebenaran terungkap. Yehuda mengakui, ia lebih benar daripadaku. Kita bisa membaca kisah ini di Kejadian 38, kuncinya di ayat 26. Ini punya makna teologis. Keadilan Allah selalu lebih tinggi dari moralitas manusia. Tamar dianggap bersalah secara sosial. Jadi keadilan Allah lebih tinggi daripada moralitas sosial. Tapi Allah melihat hati, dia tidak melihat yang kasat mata seperti manusia lihat. Dan dia menegakkan kebenaran perjanjian. Yang kedua, kita belajar dari kisah Tamar bahwasanya Allah berpihak pada yang tertindas. Siapapun Anda yang tertindas diperlakukan tidak adil, ada kabar gembira. Allah kita Allah yang adil. Keadilan akan muncul selama Anda tidak menyerah dan membawanya kepada Allah. Saudara, Tamar adalah lambang perempuan, saya menyebutnya emansipator wanita pertama. Dia punya kuasa, tapi berjuang mempertahankan apa hak yang dijanjikan. Dia mungkin janda lemah yang dipersalahkan karena suaminya meninggal 2 orang, 2 kali. Dan kadang perempuan disalahkan untuk hal yang tidak dia lakukan. Saudara, itulah kadang kalau di dunia budaya patriarkal. Saudara, yang ketiga, penebusan dimulai dari keberanian moral, saudara. Dari rahim Tamar lahir Peres, nenek moyang Daud, dan dari sana mengalir garis Mesias. Keadilan manusia yang gagal ditegakkan, ditebus oleh keadilan Allah. Jadi kita membaca dari Mazmur 37 ayat 8, firman Tuhan jelas berkata, Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saya menyebut kisah Tamar ini, kasih karunia Allah bekerja melalui keberanian yang menegakkan keadilan, bahkan dalam sistem yang tidak adil. Yang kedua, nama perempuan yang disebut adalah Rahab. Kisah Rahab kita bisa baca di Yosua 2, khususnya Yosua 6 juga, ayat 22 sampai 25. Ini kata kunci iman yang menembus batas moral dan nasional. Ternyata nenek moyang Yesus salah satunya adalah pelacur kelas kakap, pelacur yang banyak sudah dicicipi para pejabat yang tidak pernah dianggap sampah. Tapi imannya timbul justru saat dia melayani para tamu-tamunya. Saudara, bisakah seorang pelacur begini
buat malu, tapi masuk silsilah Kristus. Bila kita melihat dan menghakiminya dari kasat mata, dia tidak pernah layak. Siapa kita yang menganggap, oh kamu layak, yang ini tidak layak, kamu lebih tidak layak, saat menganggap orang lain tidak layak, hanya kamu yang layak. Ngecil-ngecilin potensi orang, hanya kamu yang layak, kamu manusia yang paling tidak layak. Karena ternyata Tuhan berkenan pada Rahab yang jauh lebih tidak layak kalau dilihat dari kasat mata. Seorang pelacur buat malu masuk dalam silsilah Yesus. Tetapi itulah kasih karunia, aib menjadi anugerah. Tapi bukan berarti jadi pelacur ya wanita, jangan macam-macam, ada konsekuensi. Wow, gue cerewet banget ya. Baik saudara, Rahab saya ceritakan kembali, dia perempuan Kanaan, jadi bukan perempuan Israel saudara. Dan dia pelacur Yeriko, pelacur kelas kakap saudara, kota musuh Israel. Tapi dia menyembunyikan dua pengintai. Tuhan sangat menghargai wanita-wanita yang berani mengambil resiko. Bukan hanya wanita, Tuhan cinta pria dan wanita. Saya tidak anti dengan pria, saya sangat hormat pada siapapun. Mau pria, mau laki-laki, mau maksud saya pria dan wanita. Baik saudara. Dia menyembunyikan dua pengintai dan berkata dalam Yosua 2 ayat 11, Tuhan Allahmu adalah Allah di langit dan di bumi. Tindakannya bukan sekedar menyelamatkan dua orang saudara, tapi ini menyatakan iman kepada Allah sejati. Di sini kita belajar tiga hal. Iman sejati mengatasi asal-usul dan masa lalu. Rahab yang najis dipulihkan menjadi benar oleh iman. Kasih karunia melampaui garis etnis dan moral. Dalam diri Rahab, kasih karunia melampaui batas bangsa dan reputasi. Keselamatan bersifat inklusif saudara. Dia seorang perempuan asing dan berdosa, menjadi bagian dari garis penebusan nenek dari Boas, suami Rut. Ya kita baca dari Yakobus 2 ayat 25. Bukankah Rahab diberikan karena dibenarkan karena perbuatan imannya, saudara? Allah tidak melihat masa lalu siapapun, saudara, melainkan dia melihat arah iman yang dia ambil. Yang ketiga, wanita Moab, Rut, tapi wanita yang luar biasa, mengalahkan wanita Israel yang setia manapun. Wow, siapa yang bisa jadi wanita yang setia seperti ini, saudara? Saya berdoa kita semua bisa meniru teladan Rut. Bila kita membaca kisahnya dari Rut 1 sampai 4, kasih setia yang ditebus oleh kasih karunia. Wow, bila saya melihat ini, saudara, Rut adalah perempuan Moab. Dia bangsa yang dikutuk, Ulangan 23 ayat 3. Namun dia memilih mengikuti Naomi dan Allah Israel. Allahmu adalah Allahku. Rut 1 ayat 16. Ini luar biasa pernyataan iman yang dahsyat. Yang satu iman aja belum tentu setianya seperti Rut, saudara. Dia hidup dengan rendah hati, bekerja di ladang Boas dan akhirnya ditebus menjadi istri Boas, cerminan penebusan Kristus atas gerejanya. Saudara, di sini ada tiga hal yang kita pelajari. Kesetiaan akan membuka jalan bagi penebusan. Kesetiaan Rut ini menjadi pintu masuk bagi garis Mesias. Yang kedua, kita belajar dari sini, kasih karunia Allah menghapus kutuk bangsa. Kasih karunia menghapus kutuk apapun yang disebutkan. Kalau kau membawa itu kepada Tuhan dalam nama Yesus, kasih karunia menghapus kutuk itu. Saudara, dari Moab yang dikutuk lahirlah Obed, kakak Daud. Kutuk diubah jadi berkat. Saudara, di sini kita bisa melihat tipologi Kristus. Boas sebagai Goel, penebus, adalah bayangan Kristus, dan Rut adalah gambaran umat yang ditebus. Rut 4 ayat 14. Terpujilah Tuhan yang tidak membiarkan engkau tidak mendapat penebus. Di sini kita belajar kesetiaan di tengah penderitaan adalah ekspresi tertinggi dari iman yang ditebus. Lalu ada istri Uria, tidak disebut Batseba, tapi istri Uria adalah Batseba. Kisahnya di 2 Samuel 11 ayat sampai 12. 1 Raja-Raja 1 sampai 2. Ini bercerita tentang pemulihan luka dan tegaknya keadilan Allah. Saudara, Batseba tidak disebut namanya secara langsung di Matius 1 ayat 6, tetapi disebut istri Uria karena Tuhan sangat menghormati mereka-mereka yang ditumbalkan tidak bersalah, padahal mereka setia, seperti prajurit yang setia bernama Uria. Namun Batseba juga adalah korban power abuse-nya Daud, dan Tuhan menghargai Batseba. Ada banyak luka yang mungkin kita tidak lihat di dalam Batseba yang dia bawa kepada Tuhan, dan Tuhan melihat sekali lagi tidak seperti manusia melihat.
Dia sebenarnya korban kekuasaan, duka yang dia hadapi 2 kali lipat daripada Daud. Kehilangan suami, anak, dan reputasi dianggap pelakor, saudara. Namun Allah memulihkannya menjadi ibu